Halo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, amin. Seperti biasa, saya berada di kondisi sekitar yang ramai sekali. Kali ini, saya ingin membahas kenapa saya belum mau beli Nintendo Switch. Meskipun saya punya game ya. Seperti yang kalian tahu lah, Nintendo Switch baik versi yang biasa, yang V1, dan V2, Lite ataupun OLED. Saat video ini dibuat, ingat, belum hadir secara resmi ke Indonesia. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena belum ada satupun model yang memiliki sertifikasi apapun di Indonesia. Ya mungkin ini juga ya seperti yang pertama itu, yang harapan itulah. Gak ada satupun yang resmi. Ini bukan versi resmi Indonesia, walaupun ya resmi, tetap resmi internasional. Ya baik entah ya sertifikasi seperti standar nasional Indonesia atau SNI, tingkat kandungan dalam negeri alias TKDN, ataupun SDPPI atau alias ya postel. Berbicara tentang SDPPI, itu yang akan saya bahas kali ini. Soalnya ada loh produk Nintendo yang terdaftar di sana. Ya, saya nggak bohong. Soalnya Nintendo Company Limited ya, kok Ltd pernah mengajukan permohonan dan sudah tercantum di sana. Iya, tercantum di sana. Kira-kira produknya apaan? Jangan sekarang, karena kita belum masuk ke dalam situ. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan pengertian SDPP atau postel itu sendiri tuh mengacu ya gimana gitu lah. Apa itu, sambil mengacu pada beragam sumber tentu saja. Gak ngada-ngada. Dengan catatan semua informasi ini benar. Ya, semua skrip ini benar saat video ini dibuat dan dapat bebas waktu-waktu tanpa pemberitahuan. Ya, jadi sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi atau dikenal sebagai sertifikasi SDPPI atau postel ya tadi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat untuk alat dan perangkat telekomunikasi yang akan dibuat, dirakit, dimasukkan, digunakan dan diperdagangkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu saja. Sertifikasi tadi harus dibuat untuk setiap alat telekomunikasi yang mentransmisikan dan atau menerima spektrum frekuensi radio. Ya, contohnya nih, gampangnya ponsel, komputer, laptop nih di depan mata, ya tablet juga dihitung kalau ponsel, bisa lah, tergantung. Terus perangkat jaringan, konsol game, termasuk Nintendo Switch, ya, yang sayangnya belum ada nomornya sampai saat ini. Nah, video yang dibuat tentu saja dan lainnya. Kalau menurut saya pribadi, tujuannya tentu saja untuk memastikan apa yang kita pakai sesuai dengan peraturan dan perundangan di Indonesia. Misalnya spektrum frekuensi radio dan lainnya. Ya biar aman aja gitu, kayak sesuai peraturan. Jadi enggak, ya begitulah, tahulah kayak kasus yang itu ya, mana ya yang pro yang pro itu nggak masuk karena Wi-Fi 7. Karena di Indonesia aja Wi-Fi 7 aja belum sampai, Wi-Fi 6 aja belum, baru mentok Wi-Fi 6. Jadi mereka memutuskan belum memasukkan secara resmi itu yang pro itu. Kalau soal pro yang viral atau harganya kemahalan itu belum masuk ke resmi ke Indonesia, di mana negara ASEAN lain, beberapa negara ASEAN lain masuk. Karena peraturan spektrumnya aja belum siap. Sebenarnya pengertian panjang sekali, tapi segitu aja lah. Karena kasihan yang nonton. Tapi kalau ada kata yang salah atau kurang ya tolong koreksi saya ya. Nah, balik lagi ke topik, kenapa ya Nintendo Switch belum ada sertifikasi apapun di Indonesia?
Ya karena nggak tahu siapa yang sertifikasi siapa. Nintendo nggak ada, importer nggak, distributor pun juga yang entah ya siapa gitu. Dan karena itu juga saya masih ragu untuk membelinya, sistemnya, si konsolnya, bukan gamenya. Gamenya kan region free, bebas. Mau beli yang Eropa bisa, ya ini Eropa. Soalnya ini Amerika ya contohnya, maupun Wii U. Ya begitulah. begitulah. Ada aja, kita males edit. Males mulai dan malas edit. Ya, karena ya itu belum masuk resmi, jadi belum ada sertifikasi apapun juga, jadi masih ragu belinya. Karena biasanya salah satu syarat saya membeli produk apapun, terutama produk elektronik yang menggunakan spektrum frekuensi radio seperti ponsel yang saya pakai ini, ada produk resmi Indonesia. Salah satunya syaratnya. Jadi misalnya ada opsi ini, yang satu nih importir umum yang beda harganya 1-2 juta, yang satunya resmi lebih mahal 1-2 juta. Ya kalau lihat dari harganya mungkin lebih mahal yang resmi, tapi kan udah lebih terjamin kan. Udah terdaftar loh. Yang terdaftar di sertifikasi apapun yang disebutkan sebelumnya atau yang lainnya yang saya tidak tulis atau sebutkan semua. Tapi yang di Indonesia ya, bukan yang di luar gitu, yang Eropa atau Amerika, yang di Indonesia. Biasanya ini udah resmi ya semua ya. Ya gampang lah kalau di dus resmi seperti halo. Nah, tuh lihat kan, dibuat di Indonesia. Terus ada ya peringatan, di situ ada QR code-nya. Dan ngomong soal QR code, ya tinggal scan aja sebenarnya. Hello. Scan QR code yang tadi yang buat ini gampang kok. Saya scan gitu. Scan bentar. Nah. Dan biasanya pasti langsung ke mana tadi itu, ke situs sertifikasi postel.go.id lah nih, tuh masukkan tuh, saya scan dan ketemu semua tuh perangkatnya apa, mereknya apa, tipenya apa, diajukan sama siapa, ya pemohonnya lah, tuh client ID, itu lengkap semua. Halo, gara-gara ada produk resmi nih. Nah, webnya juga produk resmi dong, tapi nggak ada sertifikasi frekuensi karena bukan perangkat spektrum radio dan pakai kabel. Oke, balik lagi. Ya, tadi kan sudah ada ya. Nah, langsung ketemu kan perangkat yang bersangkutan. Kalau misalnya QR code-nya tidak bisa dipindai, atau misalnya nih boxnya nggak ada, dibuang kayak gitu, sepertinya saya harus merekam layarnya. Saya mulai merekam layar sampai di sini. Menarik ya. Oke, kita rekam ya. Ya. Nah, di sini ini skrip saya ya. Jadi kita buka web, terus ketik aja tuh sertifikasi.postal.go.id aja, gampang. Oh iya, ada peringatan sekarang. Udah. Tapi tinggal scroll ke bawah dikit. Sertifikat terkini. Ini itu banyak. Nambah lagi. Tadi kalau nggak salah belum ada Lenovo IdeaPad Slim 5 ya. Tiba-tiba nongol nih. Nongol. Tinggal aja klik, lihat lebih banyak. Ya kan? Sudah kelihatan semua. Aduh, kayaknya agak menghalangi yang coba. Nah ini, kita turunkan saja. Nah, oke. Yes, ini daftarnya. Nomor sertifikat, tanggal terbit, GID, perangkat tadi ya. Nah, mohon siapa, perangkatnya apa, mereknya apa, modelnya ya. Iya gitu dah. Kalau mau lebih mudah ya link ini aja nih. Oh, dia lengkap, gampang kan? Harusnya ada link di bawah sih. Setelah di sana ya tinggal kalian bisa cari
filter gitu, di filter kita kan yang tadi maksimal 3 ya, maksimal 3. Nah, misalnya saya pengen coba device ini nih ya, kasih A22, berarti nomor model tadi sudah lihat kan, nomor model tinggal aja A225F. Harusnya cari dulu tuh kan, langsung temu. Nomornya sama seperti yang di dusnya ya, sama. Kalau misalnya QR code nggak bisa tadi ya, kita cari aja misalnya nama pasaran. Saya cari lagi ini laptop Lenovo V14G2 Intel, kita cari aja ya, hampir jatuh V14G2 langsung ketemu, tapi kita Intel. Nah sama nih, sama kodenya, sama kodenya. Importirnya sama seperti yang di dusnya, seperti kardusnya ya, aman. Jadi produk resmi ya, bukan produk distributor. Kita belinya produk resmi di official store pula. Ya, kalau ini di toko fisik, tokonya Samsung juga, beli toko Samsung, nggak di toko ketiga. Harga normal, makanya kita dapatnya bukan harga diskon. Nah, kita hapus. Dan ngomong-ngomong soal Nintendo tadi, ya coba bahas ini, kita coba cari dah, kita pilih berdasarkan merek ya. Merek kita Nintendo. Bentar. Ini baru tulis 4 kata doang. Udah ketemu 2 produk. Bener gak sih? Ya berisik wajar, tapi ini bener gak sih? Beneran nih. Nintendo Switch aja belum ada, tapi kok ada yang lama-lama ya. Iya, sebenarnya saya tahu Nintendo pernah masuk resmi ke Indonesia, tapi itu nanti dulu. Ya walaupun di sini bukan Nintendo Switch, tapi menarik sih. menarik. Di sini ada 2 produk tadi di listnya. Harus lihat sampai fokus nih. Fokus, takut dia fokus. Jadi ada 2 produk. Yang atas nih harusnya 3DS ya. 3DS CTR 001. Saya cari ya. Bisa sih cari yang termas. CTR 001. Yang kita cari CTR strip 001 001. Oke. Ya bener, 3DS. Halo, fokus dong, teng. Ya inilah 3DS tuh. Iya, CTR 001 bener nih. Oh ada yang 02, tapi di sini CTR 001 sama 001 tanda kurung 01 minus 01 ya. Cuma ya iya ada resmi pula terdaftar, bayangin terdaftar loh. Walaupun saya nggak tahu ya, ini sebenarnya masuk resmi nggak sih 3DS awal? Kayak jarang lihat deh yang 3DS resmi. Tapi nanti dulu. Masih itu. Satunya lagi sih yang nomor 2 yang masih tulisan postel ini. Wii Remote ya, meskipun dari pihak ketiga yang daftar, tapi Wii Remote. Tapi harusnya sih kalau Wii Remote terdaftar, Wii-nya juga ada. Bingung ya, tapi nanti kita cari lagi. Capek soalnya jadi wow gitu. Udah wow. Udah gimana ya, beneran nggak nih? Ada kayak mimpi tuh Nintendo Switch ada di sini nih, aduh. Terus di dusnya ada tempelan stiker tadi yang tulis di sini, yang 2 produk tadi yang tunjukkan. Aduh, itu mimpi sih, mimpi jadi nyata. Kalau bisa. Ya, gitu.
Ya masing-masing sih tadi ya, yang 3DS ini tanggal 22 Oktober 2010, kalau Wii remote-nya 8 Juni 2009. Dan nomor sertifikatnya tadi udah tercantum ya di sini. Udah tercantum ya, udah tertulis. Ya, kemana lagi ya? Khusus baris awal, betul ya. Oh iya benar juga. Ya, nama pemohonnya nih, pemohonnya Nintendo Company Limited. Wow. Company Limited loh. Alias Nintendo langsung dari Jepang kayaknya. Iya, bener, bukan distributor, importir, pihak ketiga yang kayak yang Wii Remote tadi, cuma Nintendo loh. Tapi emang gak ada namanya ya di sini. Menarik sih. Iya sih, nama pemasaran belum disebut, gak ditulis Nintendo 3DS. Tulisannya adalah Portable Game Machine with Wireless LAN. Oke, bener, 3DS tuh bisa LAN, wireless LAN, WiFi bisa. Sama kayak DSi juga. DSi, keluarga DSi sama DS juga ya. Wah, DS Lite yang ada nomor postelnya juga. Menarik nanti. Tapi yang terdaftar cuma 2 nih. Kayaknya entah Wii sama DS Lite itu apa tuh gimana, tapi ya sudah. Bener sih. Ya, jadi bukan nama sebenarnya nih 3DS-nya yang Saturn 001. Jadi ini produk apa nih? Portable game device with wireless LAN. Mesin game portable dengan LAN nirkabel. Ya, gitulah harfiahnya seperti itu. Agak bingung sih kenapa namanya itu. Kenapa bukan 3DS? Kalau sudah ini 2010, harusnya itu udah diumumkan 3DS, cuma belum di launching. Masa 2011 ya, 2011-an lah. Ya, emang pengen sih cari yang resmi dong, pengen cari produk Nintendo yang resmi itu loh, yang ada nomor postal atau SDPP-nya ini. Mudah-mudahan harapan saya Nintendo Switch bisa lah. Iya nih, sayangnya sih 3DS versi resmi ini entah jadi masuk resmi atau enggak ya, entah Nintendo cuma daftar doang atau beneran masuk. Kalaupun masuk, jumlah unitnya berapa nggak tahu juga, karena biasanya berapa merek tuh ya daftar doang tapi tidak launching. Mereka cuma mengurus legalitas aja, soal legalitas produk itu yang bersangkutan ya. Jadi misalnya jika ada yang bawa, misalnya saya bawa Nintendo Switch dari Jepang gitu, seharusnya sih speknya sama sih, 3DS versi Jepang mungkin. Yang Asia nggak tahu sih. Yang deket-deket tuh Asia sih, Asia Tenggara. Tapi nggak sampai Indonesia karena belum ada sertifikasi jah tadi. Berisik banget emang, berisik banget ya. Ya tapi nggak apa-apa, wajar, kita udah sebut di awal, berisik di awal. Tapi lanjut lagi. Nah, jadi misal saya bawa di luar negeri gitu misalnya, terus atau ya misalnya apa ya, misal paralel import yang waktu itu kita sebutkan paralel import nih, ini paralel import semua. Orang itu import, kita beli dari mereka. Ya, toko-toko, misal toko game gitu, kolektor atau hobi bisa sih. Mungkin kalau udah terdaftar di sini harus paket, bisa lah, legal, aman dipakai. Saya nggak tahu Nintendo Switch itu kalau belum ada SDPP ini tuh gimana ya. Soal ya gitulah. Tahu lah kenapa saya nggak beli produk yang gak resmi. Ya, ini memang unik sih. Gimana ya? Ya jadi ya untuk saat ini hanya itu saja ya, tuh hanya itu saja. 2
Saya nggak tahu apakah ada lagi atau enggak. Ini jelas kita harus cari lagi, harus digali lagi. Belum ada sih dari keluarga Nintendo Switch, entah perangkatnya, Joy-Con, controller yang lain, aksesoris dan yang lainnya, yang pokoknya yang resmi ya, belum ada sama sekali. Jadi itu aja sih udah untuk sekarang. Saya masih mimpi gitu, kalau ada seandainya beneran ada Nintendo Switch versi resmi Indonesia, atau yang lawas-lawas versi resmi, yang nomor khusus yang nirkabel tuh SDPPI-nya itu. Gitu. Emang sih mantep dah. Udah stop dulu video rekamannya. Stop dulu. Kita ke video lagi. Tahu nggak fokus, cuma gara lihat nomor SDPPI Nintendo. Ya. Jadi kalau ada nomor resminya, terus pada boxnya tertempel stiker itu atau stiker legalitas Indonesia lainnya, itu unik. Itu pengen sih, walaupun saya harus bayar mungkin 1 juta 2 juta lebih mahal, tapi saya rela kok 1 juta 2 juta mahal, karena produk resmi harusnya resmi, aman, lebih aman maksudnya daripada yang impor yang Asia. Sekalipun yang Asia Tenggara tetap aja lebih meyakinkan produk Indonesia. Bayangin ya, sama ya, Anda lagi-lagi Pokemon, berkaca aja dari Pokemon gitu. Anda mau cari kartu Pokemon tuh gampang jadinya semenjak masuk resmi, ya kan? Kolaborasi banyak di Indonesia yang perusahaan lokal di sini, ya kan? Jadi seneng aja gitu. Seneng banget kalau beneran terjadi. Mungkin penerusnya kali yang banyak dirumorin sih. Aduh, pengen sih. Lihat harganya dulu tapi lihat harganya dulu, tapi kalau Switch penerus Switch lah, saya nggak tahu, ada yang bilang Switch 2 lah, yang umum remaja itu Switch 2, ada yang Switch Pro, kayaknya udah Switch 2 deh. Switch Pro, Switch apa, Switch ini, Switch itu, nggak tahu dah. Kita nggak ikut rumor sih, kita mah enjoy aja. Walaupun produk Nintendo sendiri ya gitu, yang belum masuk, yang Switch belum masuk resmi. Paling cuma lo di Play Store Mario Kart doang. Mario Kart doang, bener. Yang resmi di Play Store Mario Kart tuh sekarang, sama Super Mario Run ya, yang tadi kemarin. Ya ini doang. Saya main ini. Dan franchise Nintendo lainnya, oh iya, ini nanti dulu. Mainnya habis selesai video ini. Ya. Ya. Berisik, tapi mohon maaf, emang bener kita nyata, berisiknya nyata, bukan settingan. Ini speakernya juga saya matiin. Speakernya saya matiin, speaker laptopnya suaranya nyata dari luar. Nah, berbicara nyata, sebenarnya saya sudah mencari dan menemukan beberapa produk Nintendo lainnya yang pernah masuk sini, ke sini ya, secara resmi ya, bukan secara paralel import atau gimana. Yang pernah masuk resmi sini ada distributor lokalnya, ada atau ada lah distributor, pokoknya ada. Tapi karena video ini udah lumayan hampir setara dengan video harapan itu, kayaknya sih kita harus saya simpen dulu. Jadi saya harus simpen dulu ya, dan lanjutkan di kemudian hari. Kasihan yang nonton, pasti nonton cuma bentar dong. Oh, video panjang. Bahkan yang kemarin saya pengen bikin yang tentang game ini, atau yang mobile Nintendo yang saya mainkan, sudah sejam lebih. Jadi akhirnya nggak jadi lagi dan ditunda lagi. Ya udah, pokoknya itu aja sih yang ingin saya sampaikan.
Ya, terima kasih ya yang sudah melihat ini. Semoga mungkin Nintendo bisa dengar. Semoga kalian bisa masuk resmi ya. Nintendo Switch bisa masuk resmi ke Indonesia. Switch 2 nya juga tolong dong. Iya, Switch 2 nya tolong dong. Tolong masukin juga. Jangan cuma Switch biasa, Switch 2 nya dong. Switch 2 nya, atau entah Switch 2, Switch Pro, apalah, Switch 2 atau Switch, banyak Switch OLED, nggak apa-apa masukin. Palingnya bisa nyobain tokonya. Walaupun nggak bisa beli, ke tokonya aja. Ya sih, aduh, ya udah ya. Terima kasih yang telah melihat ini. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa. Berisik sih tapi sudahlah.